Bergabung kembali di mata kuliah probabilitas dan statistika di sesi keempat dari pertemuan kelima atau minggu kelima. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita menghitung ruang sampel dalam perhitungan sebuah probabilitas. Tadi di video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa atau sudah menyampaikan bahwa ada beberapa langkah dalam perhitungan sebuah probabilitas atau peluang dari sebuah peristiwa itu. Salah satunya adalah menghitung ruang sampel. Nah, cara menghitung ruang sampelnya ada tiga, yaitu melalui perkalian, kemudian melalui permutasi, dan melalui kombinasi. Kalau melalui perkalian ini sangat simpel sekali, jadi misalnya ada peristiwa A mengandung M unsur, peristiwa B mengandung N unsur, kemudian dia artinya membentuk sebuah M kali N pasang untuk ruang sampelnya. Nah, untuk permutasi itu adalah menghitung cara menyusun suatu objek yang memperhatikan urutannya. Beda dengan kombinasi, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Misalnya saya ingin membentuk sebuah kelompok di kelas ini, di mana orang A dan orang B itu cara memilihnya tidak diperhatikan menggunakan kombinasi. Misalnya saya mau pilih 2 orang dari 10 orang. Berarti kan terpilihnya orang pertama itu adalah si A, kemudian orang keduanya adalah si C. A dan C itu tidak akan beda dengan terpilih yang pertamanya si C, kemudian terpilih keduanya si A. Jadi orang si A dan si C atau si C dengan si A itu sama untuk kombinasi. Jadi dia tidak melihat urutan pengambilannya dalam menyusunnya. Kalau kombinasi sedangkan permutasi itu dianggap bahwa A, C itu, si A dan si C itu tidak sama dengan terpilih pertamanya si C dengan terpilih keduanya si A. Itu kalau permutasi, tapi kalau kombinasi terpilih pertamanya si A, C itu sama saja dengan terpilih si C yang pertama, terpilih yang keduanya si A. Itu sama, dianggap satu sampel. Tapi kalau untuk permutasi ini dianggap beda. Nah, untuk permutasi, dia menggunakan formulasi ini masih ingat di SMA atau SMK juga pasti sudah dibahas. Kemudian untuk kombinasi, nah yang ini, kombinasi R dari N atau permutasi R dari N faktorial masih ingat ya, N faktorial itu adalah N kali N minus 1 kali N minus 2 sampai dengan seterusnya kali 1. Atau misalnya dicari 9 faktorial, artinya 9 kali 8 kali 7 kali sampai dengan 1. Itu adalah faktorial. Nah, contohnya untuk perkalian, misalnya, perhatikan percobaan yang terdiri atas pencatatan hari lahir untuk masing-masing dari 20 orang yang dipilih secara acak. Jadi ada 20 orang yang kita perhatikan, kemudian kita mengabaikan tahun kabisat ya. Misalnya kita andaikan atau kita asumsikan bahwa ada hanya 365 hari lahir yang berbeda dalam satu tahun. Ingat, dalam satu tahun di sini diasumsikan ada 365 hari. Kemudian carilah banyaknya titik dalam ruang sampel terhadap percobaan ini. Misalkan jika kita andaikan bahwa setiap himpunan hari lahir yang mungkin berpeluang sama, berapakah peluang bahwa setiap orang mempunyai hari lahir yang berbeda? Jadi 20 orang itu harus memiliki hari lahir yang berbeda dari 365 hari 365 hari dalam setahun. Cara memilihnya seperti ini. Tadi ada 20 orang. Jadi orang yang pertama dia memiliki kemungkinan 1 hari dalam 365 hari dalam setahun. Orang kedua tadi katanya harus berbeda, berarti kan 1 hari dari 365 ini udah diambil untuk orang pertama, sisanya 364 hari untuk orang kedua. Kemudian orang ketiga berarti kan udah 2 hari diambil oleh 2 orang yang berbeda juga, berarti hanya ada pilihannya 363 hari sampai dengan orang ke-20. Seterusnya ya, jadi dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 sampai orang ke-20 karena tadi asumsinya bahwa
setiap orang ini memiliki hari lahir yang berbeda dalam 1 tahun tadi, di mana dalam 1 tahun itu diasumsikan ada 365 hari. Nah, peluang bahwa setiap orang mempunyai hari lahir yang berbeda artinya banyaknya titik sampel, banyaknya ruang sampel dari 20 orang tadi dibagi dengan banyaknya hari yang sama untuk semua orang. Jadi tadi orang pertama 365 hari, orang kedua 364 hari, sampai orang ke-20 346 dikalikan. Kemudian untuk semuanya, semua peristiwa yang mungkin terjadinya kan mungkin saja 20 orang itu memiliki hari lahir yang sama, berarti pangkat 20. Ya, ini artinya 365 kali 365 kali 365 dan seterusnya, hasilnya adalah 0,5886. Nah, untuk permutasi contohnya, andaikan operasi merakit dalam perencanaan pabrik mengandung 4 tahap yang dibentuk dalam suatu barisan. Jika pemilik pabrik ingin mencoba untuk membandingkan waktu merakit untuk masing-masing barisan, jadi ada 4 barisan, berapa banyak barisan yang berbeda yang akan dilibatkan dalam percobaan. Jadi permutasi 4 dari 4. Tadi kan ada 4 barisan, kemudian dia ingin membandingkan urutannya, berarti ada 4 barisan, tapi cara mengurutkannya berbeda, tetap semuanya. Jadi tidak hanya diambil 2 barisan saja, tapi dia kan mengandung 4 tahap. Berarti permutasi 4 dari 4. Hasilnya 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 4 faktorial, yaitu 24 banyak barisan. Nah, ini cara menghitung permutasi di Microsoft Excel. Anda gunakan formulasi permut. Yang ini, kemudian ini adalah jumlah keseluruhannya, sedangkan yang ini adalah jumlah yang ingin disusunnya. Nah, yang tadi kan ada 4 dari 4, ada 4 tahap dari 4, kemudian hasilnya 24, Anda gunakan permut di Excel 4,4, hasilnya sama, ya 24. Kemudian selanjutnya adalah kombinasi, ini contohnya. 10 orang hadir dalam sebuah pesta, jika mereka berjabat tangan satu persatu, maka berapa kali jabat tangan yang terjadi dalam pesta tersebut. Jadi kombinasi 2 dari 10. Kenapa kombinasinya 2? Karena kan untuk berjabat tangan harus ada 2 orang. Jadi kombinasi 2 dari 10 orang. 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial per 10 dikurangi 2 faktorial. Ini adalah n faktorial. R faktorial, N dikurangi R faktorial, hasilnya 45 kali jabat tangan. Jadi, kalau di dalam Excel-nya kita gunakan combine. Combine, numbernya ini adalah N-nya, kemudian ini yang dipilihnya. Tadi kan jabat tangan itu kombinasi 2 orang dari 10 orang. Jadi, combine 10,2. Tanda titik koma ini tergantung Excel masing-masing. Kalau di saya Excel-nya menggunakan titik koma, kalau di Anda mungkin nanti berbeda, ada yang hanya menggunakan koma saja. Jadi harus diikuti sesuai dengan Microsoft Excel-nya masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menghitung permutasi dan kombinasi, silakan Anda baca modul praktikumnya di halaman 38-40, atau Anda bisa lihat di video tutorial praktikumnya di e-learning atau di YouTube-nya. Selanjutnya, materi selanjutnya kita bahas di video berikutnya.